terkait dengan undang-undang ini. Kepada Bapak Dr. Fahri Bahmid, kami persilahkan. Ya, bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar suara saya? Siap bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenaan dan waktunya sehingga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan sedikit pendapat sekaitan dengan tema yang disampaikan atau diberikan oleh panitia. Ya mungkin karena waktu yang singkat, jadi saya coba untuk mengekstraksi beberapa pikiran-pikiran yang mendasar sekaitan dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama-tama dulu saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Dr. Ufran ya, SHMH, Akademisi Hukum Pidana ya, sebagai narasumber juga pada hari ini. Kemudian saudara moderator, kemudian kalau tidak salah tadi juga ada Wakil Dekan Fakultas Hukum ya, Universitas Mataram ya, yang sempat hadir mungkin pada hari ini beserta seluruh jajarannya. Kemudian teman-teman peserta sekalian, webinar pada hari ini yang sangat-sangat saya banggakan. Memang tema tentang KPK saat ini ya, atau isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan KPK saat ini memang sangat relevan. Hal ini memang dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang fundamental, kebijakan-kebijakan yang kelihatannya sangat elementer ya, yang berkaitan dengan sepak terjang dan sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini ke depan tentunya. Sehingga ini menjadi konsens kita semua ya, terutama semisal HMI ya, yang merupakan stakeholders atau mitra aktif dari KPK selama ini maupun lembaga-lembaga yang lain. Ini persoalan paradigma ya. Jadi barangkali saya harus kembali lagi kepada sejarah. Saya akan sedikit berbicara tentang sejarah atau proses historical. Kenapa sampai lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi ini dia ada di negeri ini. Sehingga jangan sampai kita mencoba untuk memodernisasi atau meremodeling kembali sebuah lembaga yang memang dibentuk dengan sebuah konsepsi dasar ya, yang cukup fundamental, yang cukup strategis, sehingga pada akhirnya kelembagaan atau secara institusional ya, KPK ini tereduksi dengan model-model ataupun pembaruan-pembaruan yang dipandang tidak lagi penting dan strategis. Jadi titik tumpunya adalah dua pertanyaan yang kita bisa ajukan secara akademik. Yang pertama, apakah KPK tetap kita pertahankan dengan karakter dasarnya, tetap kita pertahankan sebagai sebuah dia hadir dengan segala atribut dan watak dasarnya seperti semula. Yang saya ngomong misalnya versi Undang-Undang 30 ya 2002 ya, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segala kelemahan dan kekurangannya, ataukah kita mencoba untuk meremodeling kembali ya, mereposisi kembali, merekonsepsi kembali KPK itu sesuai dengan versi ataupun perspektif yang diatur dalam Undang-Undang 19 2019 saat ini. Nah, tentunya dua pertanyaan akademik ini menjadi penting untuk kita telisik lebih substantif, lebih jauh, lebih kritis, tentunya dengan parameter-parameter dan asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi akademik yang cukup penting untuk itu. Saya mulai dulu dari yang pertama. Ini sangat filosofis ya, karena berkaitan dengan untuk apa KPK itu hadir. Nah, mau tidak mau saya mencoba untuk membuka dokumen sejarah pembentukan lembaga KPK pada saat itu. Saya mencoba untuk membuka lagi memori Fantulifting ya. Kenapa sampai KPK saat itu dibentuk? Yang wujudnya terkonkretisasi dalam Undang-Undang 30 2002 pada saat itu. Jadi perdebatan-perdebatan akademik maupun politik yang terjadi di kalangan DPR pada saat itu ya,
Sehingga itulah membuat sebuah konsepsi dasar kenapa sampai KPK itu hadir. Nah, ini tidak terlepas tadi juga pengantarnya sudah disampaikan oleh Rano tadi, ada TAP MPR yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, lalu turunan daripada TAP MPR itu pada tahun 98 akhirnya berpuncak pada tahun 2002, DPR sama pemerintah pada saat itu mempunyai sebuah kesadaran bersama, sehingga dengan demikian aspirasi yang berkembang yang merupakan bagian atau paket reformasi pada saat itu yang salah satunya adalah bagaimana menata sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada korupsi tentunya. Sehingga aspirasi politik itu, aspirasi konstitusional itu berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya DPR menanggap sebagai sebuah aspirasi yang sangat mendasar yang harus ditingkatkan menjadi sebuah politik hukum nasional pada saat itu. Dengan demikian DPR ya membahas secara intensif apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya mengambil contoh misalnya tentang suasana kebutuhan yang tampak dari risalah pembentukan Undang-Undang KPK pada saat itu. Jadi saya mengutip ada beberapa pendapat anggota DPR yang memang terlibat dalam pansus dan panja pembentukan KPK pada saat itu. Saya kasih contoh misalnya dari fraksi PDIP itu ada ada yang namanya siapa lagi Firman Jayadeli ya. Pak Firman pada saat itu mengingatkan bahwa berbicara tentang KPK adalah berbicara tentang pelembagaan yang luar biasa kuat ya, untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan TAP MPR nomor 11 tahun 98 ya. TAP MPR nomor 11 tahun 98. Oleh karenanya dia mengusulkan untuk lebih banyak berbicara tentang menganalisis dari sisi tema sentral perlunya extraordinary action ya. Perlunya extraordinary action. Kemudian untuk pemberantasan korupsi dalam kategori extraordinary crime. Jadi antara extraordinary action dan melaksanakan suatu pemberantasan terhadap sesuatu yang beradresat korupsi yang sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Nah, itu pikiran dasar yang muncul atau percikan pandangan yang muncul pada saat itu tentang bagaimana negara memandang tentang korupsi itu seperti apa. Apakah sebagai sebuah fenomena yang biasa-biasa saja atau sebagai sebuah fenomena yang masuk dalam kategori luar biasa. Jadi konstruksi perumusan sistem perundang-undangan ini menurut tarif FPDIP pada saat itu ya. Jadi konstruksi perumusan sistem perundang-undangan ini nantinya harus dalam kerangka itu ya, harus dalam kerangka yang tadi extraordinary crime tadi. Nah, lalu yang menjadi persoalan adalah lantas apa itu menjadi extraordinary? Kalau pencegahan, pemberantasan juga harus luar biasa itu supaya tidak menjadi etalase, ya ornamen di toko-toko bahwa ini komisi dan seterusnya. Menurut kami itu pertama adalah bahwa ini komisi independen, ya independent commission atau special commission, ya atau national commission dan seterusnya. Itu pikiran dari fraksi PDIP pada saat itu. Kemudian juga ada dari fraksi P3 ya. Kemudian juga ada dari beberapa fraksi-fraksi yang lain. Yang kesemuanya itu kalau saya simpulkan punya kegelisahan yang sama bahwa korupsi adalah sesuatu yang luar biasa yang harus benar-benar diberantas kira-kira pada saat itu. Sehingga model pembentukan kelembagaannya juga pun bukan sebuah pembentukan organ atau dalam teori organ itu adalah pembentukan dalam konteks yang biasa-biasa saja. Tapi organ yang dihasilkan atau yang dihadirkan nantinya adalah organ yang luar biasa yang diberikan satu atribut ya, satu atribusi kekuasaan yang sangat luar biasa karena seperti yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa butuh extraordinary action karena yang diberantas adalah sesuatu yang bersifat extraordinary crime. Sehingga dengan demikian disepakati pada saat itu ya dalam rapat-rapat baik di tingkat komisi sampai pada rapat paripurna. Sehingga undang-undang itu disepakati sebagai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga dengan dasar filosofi yang tadi dicantumkan dalam bagian pertimbangan ya yang merupakan bagian filosofis daripada undang-undang itu dikatakan poin B dikatakan bahwa
lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, makanya di situ disebutkan bahwa entitas lembaga yang lain di sini adalah lembaga pemerintah yang bertugas yang berkaitan dengan tipikor atau tindak pidana korupsi itu belum berfungsi secara efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk lembaga baru yang namanya KPK. Apa itu lembaga eksekutif atau pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada pada rumpun kekuasaan eksekutif? Yaitu cuma dua, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Itu adalah pijakan filosofis yang ditegaskan dalam pertimbangan atau bagian konsiderans daripada undang-undang KPK pada saat itu. Sehingga dengan demikian secara habitat genus daripada pemberantasan tipikor ini hakikatnya adalah dia harus bertitel lembaga independen atau yang disebut sebagai state auxiliary bodies gitu, atau state auxiliary dependent. Jadi memang cuma lembaga yang berjenis independen inilah yang nanti akan dianggap mampu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Karena yang mau diberantas itu adalah yang pertama berkaitan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks persoalan ini adalah yang melakukan tindak pidana korupsi, dan yang kedua adalah penyelenggara negara. Ya, penegak hukum dan penyelenggara negara. Itu dalam undang-undang tipikor itu jelas mengatur tentang rezim pemberantasan tipikor itu. Sehingga menjadi aneh kalau saat ini ada upaya-upaya untuk melakukan pembaharuan gitu ya, atau ya memodifikasi sedemikian rupa sehingga di dalamnya itu ya mohon maaf saja seperti fenomena saat ini. Kemarin juga ada upaya untuk meng-ASN-kan seluruh pegawai KPK dan seterusnya. Ini akan menjadi perdebatan yang berkaitan dengan filosofi untuk apa lembaga ini dibentuk. Yang kedua, lembaga ini dibentuk sejatinya sebagai satu struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan kita yang bercorak independen. Jadi KPK ini adalah satu lembaga independen atau state auxiliary bodies gitu. Ini adalah lembaga yang memang tidak sama seperti lembaga-lembaga kekuasaan eksekutif yang lain, lembaga-lembaga atau organ-organ konvensional yang lain, yang memang kalau kita memotret atau melihat dalam kacamata sebagai ASN, atau ya kalau dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, KPK adalah lembaga negara yang berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Ya, jadi ada pergeseran paradigma. Dari yang sebelumnya dia adalah lembaga independen, menjadi pergeseran dia saat ini sudah berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, ini menjadi kontradiksi secara akademik gitu. Apakah dia lembaga negara independen, atau dia adalah lembaga negara independen tapi berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, sehingga dengan demikian dengan dinamika itu akhirnya sampai pada suatu kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk ternyata merubah dan menggeser paradigma kelembagaan itu dari sebelumnya independen menjadi seperti saat ini yang kita saksikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini menyisakan sebagian perdebatan yang cukup kritis dan akademik untuk harus kita dalami lebih jauh tentang hal. Kita berbicara tentang pengalaman KPK Indonesia ya. Sejak 2002, kalau bagi saya secara pribadi, secara akademik, saya tidak pernah melihat ada masalah sebenarnya. Kita tidak pernah melihat itu atau menemukan adanya satu permasalahan kalau kita gunakan perspektif hasil, kira-kira seperti itu ya. Saya tidak tahu kalau pemangku kepentingan saat ini ya, yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan publik di DPR maupun pemerintah saat ini, barangkali cara pandangnya bukan pada hasil, tapi barangkali cara pandang mereka lebih kepada penataan lembaga negara. Tapi kalau kita lebih menitik beratkan kepada hasil, bahwa apakah KPK itu sudah berhasil dalam pemberantasan tipikor ataukah tidak. Nah, sejarah membuktikan cuma KPK lah yang mampu menangkap menteri, sebagian besar menteri,
sebagian besar kepala daerah, sebagian besar pejabat, baik pemerintah pusat maupun daerah dan seterusnya. Cuman KPK yang bisa melakukan itu. Nah, kalaupun itu dianggap gagal, kalaupun itu dianggap tidak optimal atau tidak memadai, saya tidak tahu indeks apa lagi yang mau dipakai untuk mengukur bahwa KPK itu sesungguhnya telah berhasil dalam konteks itu. Nah, tapi itulah, kita bukan pihak yang punya otoritas untuk itu, tetapi dari sisi akademik kita bisa melihat bahwa dari aspek kemanfaatannya luar biasa KPK. Kontribusi KPK itu di bawah payung Undang-Undang 30 2002 itu luar biasa. Ya. Itu dari sisi hasil dan upaya-upaya optimal yang dilakukan oleh KPK. Nah, sekarang kita kembali kepada dengan dinamika itu, saya tidak bicara politiknya bahwa ini adalah corruption, feedback ya, atau perlawanan balik para koruptor. Saya tidak ngomong itu, tetapi puncak daripada semua ini, puncak dari semua ketegangan yang terjadi antara KPK dengan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga membuahkan hasil adanya satu perubahan yang sangat mendasar di balik Undang-Undang KPK. Seperti yang kita lihat dalam Undang-Undang 19 itu, banyak hal yang diatur sedemikian rupa, ya. Kemudian juga dibentuk lembaga-lembaga tertentu semacam semisal Dewan Pengawas, kemudian seluruh pegawai KPK itu diwajibkan untuk menjadi ASN, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya berbagai hal ini muncul, dan pada akhirnya beberapa pihak mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencoba meluruskan apa yang terjadi dalam undang-undang ini. Nah, saya melihat ada dua potret besar yang kemarin beberapa kelompok masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ada yang mempersoalkan tentang legalitas atau konstitusionalitas daripada Undang-Undang 19 2019 itu, karena dianggap proses dan model pembentukan atau proses pengambilan keputusan atau tata cara pembentukan Undang-Undang 19 2019 itu tidak sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar, atau dinilai pembentukan undang-undang itu cacat formil sehingga bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, ada kelompok yang kedua mempersoalkan dari aspek substantifnya. Aspek substansialnya itu salah satunya adalah tentang keberadaan Dewan Pengawas yang diberikan atribut kewenangan yang menyerupai kewenangan penegakan hukum atau penegak hukum, seperti atribut kewenangan pro justisi, misalnya dengan memberikan izin penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, atau OTT, operasi tangkap tangan. Yang kedua, ada yang mempersoalkan tentang konstitusionalitas, pegawai KPK itu masuk pada rumpun kekuasaan eksekutif sehingga dia menjadi ASN, itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena mempengaruhi independensi daripada kerja-kerja KPK secara kelembagaan, sehingga itu dipersoalkan ke MK. Yang ketiga, ada juga kelompok yang mempersoalkan substansi daripada undang-undang itu yang pada dasarnya dianggap menggerogoti independensi dan kerja efektif daripada KPK. Dari dua kelompok besar itu, pada akhirnya, yang pertama, Mahkamah Konstitusi membatalkan, menolak sepanjang berkaitan dengan formalitas atau uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu. Karena bagi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya bahwa proses pembentukan Undang-Undang 19 2019 telah sah dan konstitusional, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, kelompok yang kedua yang melakukan pengujian secara substantif. Yang pertama, sebagian permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang berkaitan dengan yang pertama adalah kewenangan yang diatribusikan kepada Dewan Pengawas sepanjang berkaitan dengan izin atas penggeledahan, penyitaan maupun OTT, operasi tangkap tangan. Jadi kalau penyidik mau melakukan OTT itu harus mendapatkan izin dulu dari Dewan Pengawas. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Dewan Pengawas itu hakikatnya bukan lembaga yang melaksanakan kewenangan pro justisi, gitu. Jadi dia bukan pengadilan, dia juga bukan penegak hukum. Dewan Pengawas ini sebagai sebuah instrumental, ya, sebagai sebuah tool dalam rangka untuk mendorong kerja-kerja KPK secara kelembagaan. Tetapi tidak tepat kalau Dewan Pengawas itu diatribusikan dengan kewenangan yang melaksanakan fungsi-fungsi pro justisi.
Seperti itu. Sehingga kewenangan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pegawai. Nah, hakikatnya dalam putusan MK itu menyangkut dengan keberadaan pegawai KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pola pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang 19 2019, lalu kalau dalil pemohon berpendapat bahwa itu merugikan atau itu mempengaruhi independensi kerja KPK, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat. Mahkamah Konstitusi memberikan analogi bahwa lembaga-lembaga independen atau lembaga-lembaga negara yang tidak berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, yang pegawainya adalah ASN, itu tidak mempengaruhi kerja lembaga. Sama seperti di Mahkamah Konstitusi, sama seperti di Mahkamah Agung, dan lain-lain sebagainya. Karena anggotanya atau pegawainya notabene adalah ASN. Nah, itu terlepas dari kontroversi tentang putusan MK itu, tapi itulah yang ada dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga saya anggap itu merupakan sebuah kaidah yang tentunya harus kita hormati. Tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan underline, ya, Mahkamah Konstitusi memberikan guidance bahwa dalam rangka alih status, ya, pegawai ASN, dalam rangka alih status pegawai KPK kepada ASN itu pada dasarnya tidak boleh merugikan pegawai KPK. Nah, hal itu sama seperti dalam tulisan saya juga mencoba untuk menyoroti apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK kemarin dengan cara untuk melakukan asesmen, dengan cara untuk melakukan proses, ya, yang seperti TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Bagi saya itu tidak proporsional, karena yang pertama Undang-Undang 19 2019 itu tidak mengatur itu. Jadi Pranata itu sama sekali tidak diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK maupun Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK, dan yang terakhir adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2020 itu tidak memerintahkan sesungguhnya. Tidak memerintahkan bahwa model tes yang dilakukan seperti tes wawasan kebangsaan itu, TWK itu, dilakukan seperti yang kemarin itu. Jadi itu saya tidak tahu, itu centolan konstitusionalnya itu di mana gitu ya. Jadi kalau dari aspek regulasi, hukum tidak mengatur itu. Aturannya cuma bilang proses alih status. Nah, alih status ini bisa dengan pendekatan appointment gitu ya, political appointment, atau dengan cara-cara tertentu yang pada dasarnya tidak boleh merugikan. Karena sudah menjadi azas universal ya, secara hukum, bahwa aturan yang baru, apapun yang dibentuk ya, baik kelembagaan, organ, ataupun subjek hukum tertentu, ataupun adresat tertentu daripada sesuatu yang diatur sedemikian rupa dalam hukum, itu pada dasarnya tidak boleh merugikan subjek hukum tertentu atau subjek legal daripada undang-undang itu. Jadi orang-orang yang terkena dampak pengaturan atau penataan daripada satu aturan baru, itu pada hakikatnya tidak boleh dirugikan dengan regulasi yang baru. Itu azasnya universal gitu. Jadi kalau yang terjadi kemarin itu sama dengan memberikan punishment, menghukum orang di bawah payung hukum yang baru. Padahal orang di situ sudah bekerja berpuluh-puluh tahun dengan prestasi yang sangat luar biasa, sehingga dianggap tidak logis tentunya. Jadi hukum itu pada dasarnya harus logis. Jadi hukum itu pada dasarnya harus logis. Yang tidak logis itu bukan hukum. Jadi itu seperti itu doktrinnya ya. Jadi itulah pendapat MK. Dalam putusan MK itu, MK mengatakan jangan sampai merugikan pegawai KPK dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun. Jadi mestinya pimpinan KPK ataupun instansi yang berwenang itu harus merujuk kepada putusan MK itu. Karena pertimbangan hukum putusan MK itu mengikat, karena dia imperatif gitu ya. Dia bersifat atau berkarakter, bercorak ekspresif verbis. Sehingga jangan diabaikan atau dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilangkahi dengan membentuk pranata-pranata baru seperti pembentukan TWK kemarin. Nah, itu gambaran besar yang sebenarnya diatur dalam putusan MK ya, nomor 97 itu, yang pada dasarnya tidak boleh merugikan pegawai KPK. Nah, terlepas daripada semua itu, sebenarnya memang kalau mau dibicarakan tentang KPK saat ini sedikit terganggu independensinya ya. Kenapa terganggu independensinya? Saya berkesimpulan bahwa tidak terlepas daripada proses atau potret besar pembentukan atau perubahan Undang-Undang nomor
30 tahun 2002 yang dibawa payung Undang-Undang 19 tahun 2019, sehingga sedikit terganggu independensi dan segala gerak-gerik yang dilakukan oleh KPK saat ini dalam konteks pemberantasan korupsi, baik pada tingkat pencegahan, baik pada tingkat sosialisasi maupun pada tingkat pemberantasan ataupun penindakan yang dilakukan oleh KPK. Saya kira mungkin itu sebagai pemantik ya. Jadi saya berharap ada diskusi yang substantif gitu. Ada feedback dari rekan-rekan sekalian untuk kita memperkaya hasanah diskusi kita pada hari ini, sehingga bisa melahirkan suatu rekomendasi pemikiran yang secara akademik barangkali bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Mungkin itu ya, moderator, sedikit yang dari saya sebagai pemantik awal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Fahri Bahmid, SHMH, terkait dengan penyampaian tadi bahwa hukum itu harus logis. Kalau tidak logis, maka itu bukan hukum. Jadi sangat menarik teman-teman semua terkait dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengaturan KPK yang dari Undang-Undang 30 tahun 2002 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dengan adanya peraturan komisi untuk melakukan